Oke, selamat sore teman-teman. Ini pertemuan ketiga kita, Rust Fundamentals, tanggal 29 ya. Ya, kita mulai. Ya, seperti biasa, perkenalan. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin yang namanya string sama string slice di Rust, tanpa ngomong tentang tanpa ngulang lagi masalah memory management, maka kita akan bingung ya. Jadi di sini sedikit kita ulas masalah memory management ya. Yang pertama kita punya yang namanya stack and heap ya. Kita ulangi lagi masalah memory management. Yang pertama kita punya stack and heap. Ini saya ulas sebentar saja masalah stack and heap karena kalau tidak seperti itu maka kita akan kebingungan ya di akhir. Di pertama yang namanya stack itu dia sifatnya continuous area of memory ya kan. Tapi kalau misalnya yang namanya HIP itu paling gampang itu saya pernah dapat gambar dari dulu ada buku namanya Head First Java ya. Gambarnya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya yang HIP itu dia itu pool of object gitu ya. Jadi seperti kolam renang tempat-tempatnya objek. Jadi untuk menemukan sebuah objek itu kita nggak bisa langsung seperti stack ya yang terurut. Tapi kalau di HIP itu benar-benar dia random ya, tempatnya random. Cuman dia itu bisa reallocate, bisa semakin besar dan bukan fixed size ya. Jadi bisa sebesar apapun datanya ya. Kalau misalnya kita kembali ke sini, jadi yang namanya stack and heap itu kalau stack itu dia punya fixed size ya kan, tapi dia sangat cepat, extremely fast. Kemudian dia tuh easy to manage ya. Kemudian kalau misalnya hip dia itu slow karena memang kita nggak tahu dia posisinya di mana, dia random aja gitu. Kemudian tapi dia punya yang namanya dynamic size. Jadi size-nya itu ditentukan ketika runtime ya. Nah, jadi itu perbedaan stack sama heap. Oke, jadi kalau misalnya di Rust itu, misalnya seperti ini, misalnya ya salah satu data di Rust yang disimpan di heap itu adalah isi dari sebuah string ya. Nah, jadi di Rust ketika kita nemu string besar seperti ini, itu datanya disimpan di heap, ya kan? Eh, tapi untuk kita bisa tahu datanya itu sebelah mana di heap itu kita butuh yang namanya pointer. Karena pointer itu adalah memiliki fixed size, ya ukuran yang sudah ditentukan, maka tentunya kita bisa menyimpan yang namanya pointer tersebut dalam stack. Oke ya. Jadi misalnya S1 ini kita punya pointer, pointernya kita simpan di dalam stack. Kemudian dari pointer tersebut dia ngepoint ke heap, di mana di heap itu datanya akan disimpan di heap gitu. Nah, karena pointer yang namanya string itu behind the scene-nya itu adalah sebuah vektor, ya kan, atau sebuah array, jadi dia punya yang namanya panjang dan capacity, gitu ya. Jadi di Rust itu pointernya itu kita bisa simpan di stack karena pointer tentu semua pointer apapun tuh memiliki besar yang sama, memiliki size yang sama. Tapi isi dari pointer tersebut bisa hello, bisa apapun itu karena kita nggak tahu, dia nggak fix size-nya, bisa berubah-berubah di posisi runtime, maka disimpannya di heap gitu ya. Nah, ya ini seperti gambar yang dijelasin tadi. Eh, Cara mudahnya saya mengingatnya dengan gambar yang seperti ini di buku Head First Java dulu ya ketika kuliah. Jadi stack itu seperti susunan, dia itu fixed size tapi ngaksesnya cepat sekali. Tapi nggak bisa ini hanya fix ya, nggak bisa size yang dynamic ketika runtime, realokasi dan lain sebagainya itu tidak bisa. Berbeda dengan heap yang bisa realokasi dynamic size ketika runtime dan lain sebagainya. Cuman dia untuk aksesnya lebih lambat ya, lebih lambat daripada stack. Karena dia tempatnya tidak beraturan ya posisinya. Jadi kita harus baca pointer dulu, kemudian dari pointer tersebut kita bisa tahu datanya itu ada di mana. Kemudian setelah itu kita berbicara di yang namanya ownership, ya kan? Ketika kita tidak membicarakan masalah yang namanya memory allocation tadi itu, memory management di Rust, kita nggak bisa ngomongin yang namanya ownership, ya kan? Karena ownership di Rust itu berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kebanyakan terjadi pada bahasa-bahasa yang tidak memiliki ownership and borrowing, ya.
Jadi kebanyakan masalah-masalah itu kan timbul dari bahasa-bahasa yang tidak memiliki fitur itu, fitur ownership and borrowing ya. Bisa jadi data race atau segala jenis masalah dalam memori lah ya, use after free dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini kita belajar lagi yang namanya ownership. Jadi di sini juga kita akhirnya belajar kembali harus mengingat di situ variabel scope ya, scope of a variable. Jadi di sini kita punya X sama dengan 42. Nah, kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu di RAS, variabel itu memiliki sebuah lifetime ya, memiliki sebuah umur ya. Nah, umur variabel tersebut karena RAS tidak memiliki yang namanya garbage collector dan RAS tidak memiliki yang namanya mekanisme lain. Jadi C++ juga punya yang namanya scope variable seperti ini, tapi dia berbeda sama RAS ya mekanismenya. Jadi kalau di RAS itu, jadi ketika dia sudah sampai di sini, jadi ketika X sama dengan 42, nah ketika kita ingin mengakses di sini nih jadinya error ya. Nah, karena kenapa? Karena ketika X itu variabelnya hanya lifetime-nya sampai sini aja. Cuman hidup sampai sini. Nah, ketika ingin diakses di sini itu sudah nggak bisa lagi ya. Jadi variabel X is drop and data is freed gitu ya. Oke, selanjutnya kita belajar yang namanya move semantik ya kan ya. Jadi move semantik itu di RAS itu sama seperti ownership yang tadi itu ada yang namanya move, ada yang namanya borrowing ya kan. Jadi yang tadi itu ketika misalnya S1 ini ya kan ketika S1 ini jadi di RAS itu yang namanya assignment operator itu adalah transferring of ownership ya kan. Beda kalau di C++ itu, kalau di C++ itu yang di copy itu adalah value-nya juga. Jadi kalau di RAS tidak, tapi dia tuh yang di copy adalah ownership-nya. Jadi ketika misalnya kita tulis string sama dengan string from hello, ketika misalnya kita bilang S2 sama dengan S1, maka sekarang itu yang memiliki nilai dari ini, hello ini sudah bukan S1 lagi, tapi melainkan S2. Jadi di RAS itu hanya boleh satu ownership yang memiliki dari sebuah value itu hanya satu, tidak boleh lebih dari satu. Jadi ketika kita nanti ini misalnya kita uncomment, misalnya kita uncomment yang namanya S1 ini, dia akan terjadi error gitu ya. Jadi seperti ini nanti errornya kan. Jadi move occur because of S1 has type string which doesn't implement copy. Jadi di sini S1 sudah dipindah nih ownership-nya ke S2. Value move here. Jadi S1 ownership-nya dipindah ke S2. Tapi ternyata di akhir setelah S1 ini diakses, ya kan, setelah S2 diakses, jadi ketika S2 sudah diakses pakai print line itu, lifetime-nya masih ada, tapi ketika S1 ini masih diakses lagi, ini sudah nggak bisa karena sudah diganti ke sini. Ownership-nya sudah diganti ke S2. Oke. Nah, salah satu caranya itu bisa menggunakan borrowing atau menggunakan clone ya kan, seperti yang disarankan di sini. Ini nanti kita akan jelaskan lebih lanjut mengenai clone di slide-slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Jadi ketika misalnya kita ada yang namanya assignment dari S1 ke S2, nah itu jadi data dari S1 itu reuse dari S2 gitu. Nah, ketika misalnya kita bisa lihat lebih jelasnya seperti ini ya. Jadi misalnya sebelum dipindah ke S2 itu nilai S1 seperti ini kan. Jadi S1 kan tadi nilainya itu string ini kan S1 string from RAS ya. Nah, jadi sebelum dipindah ke S2 nilainya itu seperti ini. Jadi S1 nilainya di stack dia punya pointernya ngepoint ke sebuah objek yang isinya RAS gitu ya. Before moving to S2. Nah, setelah dipindah ke S2, nah, jadi kalau misalnya di C++ itu dia S1 dan S2 nih sama-sama punya dua value RAS. Jadi S1 punya copy of RAS dan S2 punya copy of RAS. Tapi kalau di RAS tidak, jadi S1 itu setelah di move ke S2, S1 itu jadi inaccessible lagi. Makanya ketika tadi kita punya error yang namanya ini value borrowed after move, ya kan? Nah, jadi udah nggak bisa lagi karena di sini udah inaccessible ya.
karena ownership-nya sudah dipindah ke S2. Tuh. Oke, kemudian kita bisa pelajari lagi lebih dalam di move in function call. Jadi di function call itu, jadi misalnya salah satunya seperti ini. Kita punya yang namanya string Alice, ya kan? Alice. Nah, kemudian say hello. Nah, karena di sini ini yang namanya argumennya itu adalah bukan borrow, melainkan ownership. Nah, artinya dari yang awalnya itu variabel Alice, nilai Alice ini dimiliki variabel name, kita akan transfer ownership dari name itu ke yang namanya variabel name di sini atau ke function hello. Nah, jadi setelah kita panggil say hello, name di sini ini sudah inaccessible karena ownership-nya sudah dipindah ke say hello. Jadi kita bisa baca di sini ownership transfer to say hello. Jadi ketika misalnya kita mau panggil say hello untuk kedua kalinya, itu udah nggak bisa. Karena itu sudah dipindahkan ownership-nya ke say hello yang di sini. Kemudian setelah dilakukan print line, ketika kita lakukan print line seperti kita tahu sebelumnya kan ini scope variabelnya dari sini ke sini. Nah, berarti memori yang sudah dialokasikan untuk name yang ini itu akan hilang ketika sampai sini ya kan. Karena ya scope-nya dari sini sampai sini saja gitu. Nah, jadi ini ketika misalnya di function call. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti menulis sebuah kode yang mana kita akan lempar sebagai parameter dan itu fungsinya itu memiliki argumen yang sifatnya itu bukan borrow tapi ownership, ya maka kita nggak bisa pakai variabel itu lagi gitu ya. Kecuali kita solusinya tadi bisa pakai borrow atau kita bisa pakai yang namanya clone ya kan ya. Jadi intinya dari sini itu selama kita nulis di Rust dan fungsi itu kita tidak melakukan perubahan apapun, mutasi atau apapun, misalnya ya apapun lah yang merubah sebuah isi dari sebuah variabel, maka harapannya teman-teman menggunakan di sini string yang ada ampersandnya di depan ya, yang ada dan-nya itu, atau orang bilang small string, ada yang bilang string slice, ada yang bilang str. Jadi jangan pakai string yang besar seperti ini karena dia akan move ownership. Oke ya, kecuali teman-teman pakai clone. Memang untuk aplikasi yang bukan performance critical dan teman-teman yang masih pemula, ya it's okay, ya nggak apa-apa pakai clone di mana-mana, it's okay. Tapi nanti teman-teman bisa improve dengan menghilangin clone-nya, bisa dengan cara ya itu tadi borrowing, atau kalau tidak, kalau memang teman-teman sudah pakai borrowing, caranya adalah bisa dengan function say hello itu ngebalikin lagi nilai dari name-nya atau dengan borrowing itu tadi ya. Tapi selama itu membingungkan dan teman-teman masih setidaknya adalah fokus to the real problem, untuk masalah sintak dan teknikal seperti ini bisa sementara pakai clone dulu aja ya. Nah, ini contoh selanjutnya. Seperti ini, kalau misalnya salah satu solusinya kita kasih ampersand di sini, borrowing ya, yang berarti borrowing. Berarti ketika misalnya kita buat yang namanya string Alice, kemudian kita borrow di sini, borrowing name, jadi ownership-nya itu tetap ada di sini, ada di name gitu kan. Jadi ketika kita panggil name lagi, selanjutnya itu nggak apa-apa, nggak error gitu. Nah, karena kan variabelnya itu nanti akan berhenti di sini, bukan di sini gitu ya. Karena kita borrow. Kemudian selanjutnya, selain itu kita bisa gunakan ini yang cara yang paling mudah yaitu clone ya. Karena biasanya kalau kita borrow itu, biasanya kita itu butuh yang namanya lifetime annotation, ya kan? Jadi ketika kita sudah pakai satu lifetime annotation pada sebuah fungsi atau pada sebuah struktur, itu biasanya struktur-struktur yang lain itu ikut gitu. Harus kita tentukan lifetime annotation-nya. Jadi daripada teman-teman sulit untuk awal-awal, itu silahkan saja menggunakan yang namanya clone seperti ini ya. Nah, ini tentunya masih bisa karena sama sekali nggak dikasih ke say hello ya. Jadi karena jadi dua di clone gitu ya. Jadi yang namanya ownership and borrowing itu sekali lagi diciptakan oleh Rust itu untuk yang namanya
menghindari yang namanya banyak memori-memori isu yang ada di bahasa-bahasa yang tidak menggunakan ownership and borrowing ya. Oke, selanjutnya kita belajar yang namanya copying and cloning ya. Kita akan belajar yang namanya copying and cloning. Jadi kalau misalnya di Rust itu move semantics are the default, but certain types are copied by default. Jadi di Rust itu aslinya ketika kita itu melakukan yang namanya sebuah assignment atau kita melakukan yang namanya passing variable yang namanya dilakukan yang namanya move ya, move atau transfer of ownership. Tapi di Rust ada beberapa type yang itu punya karakteristik atau trait itu atau karakteristik ya kita sebutnya, yang itu sifatnya tuh copy by default. Nah, jadi teman-teman nggak usah pakai borrowing, nggak usah teman-teman juga pakai yang namanya clone, tapi itu nggak error gitu. Salah satunya kayak primitive numeric types, nah kayak ini integer i32, i8, i dan lain-lain. Itu ketika misalnya seperti ini x sama dengan y, jadi ownership dari x sudah dikasih ke y, tapi meskipun teman-teman akses y di sini itu nggak masalah, itu nggak error gitu ya. Ada juga tuples juga array itu selama semuanya itu implement copy, misalnya semua isi tuple atau semua isi array itu isinya integer gitu, ya itu aman-aman saja ya, nggak usah pakai yang namanya borrowing atau clone. Nah, ada juga built-in types seperti duration dan lain sebagainya. Ada juga user defined types. Jadi kalau teman-teman membuat type sendiri di Rust dan itu bisa kita lakukan copy, ya itu bisa saja kita menggunakan traits derive di copy ya, di types yang kita buat gitu ya. Nanti kita akan kasih contoh ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jadi ini kan kita buat yang namanya ya kan sebuah structure ya. Jadi di Rust itu ada yang namanya structure. Nah, jadi struct-nya namanya point, itu tuple struct ya isinya i32 i32. Karena tentunya ini i32 itu sifatnya copy tentunya kita bisa ya meskipun ini sudah ditransfer ownership dari P1 ke P2 dan di sini kita akses P2, ini copy dan ini copy. Kenapa? Karena ya itu kita harus ngasih tahu keras itu secara eksplisit bahwa yang namanya structure yang kita buat itu bisa copy ya kan seperti ini. Jadi kita tinggal tambahin di drive yang tadi itu copy dan clone. Nah, itu kita tambahin ini copy sama clone gitu ya. Nah, kecuali misalnya yang di dalam struct yang kita punya itu isinya string, itu sudah nggak bisa lagi ya kita kasih copy and clone gitu loh. Oke, kemudian kita selanjutnya kita ngomongin yang namanya shared and unique borrows. Nah, jadi kita itu meskipun di Rust itu kita bisa borrow ya variabel apapun. Nah, itu kita memiliki Rust itu memiliki sebuah constraint ya. Jadi kalau misalnya kita anggapnya tuh begini, kalau misalnya kita di Rust itu seperti orang peminjam buku, jadi ketika kita punya sebuah buku dan kita pinjamkan ke teman-teman yang lain itu berapapun itu yang dipinjamkan gitu, atau paling gampang itu sebenarnya slide ya. Contoh yang paling gampang itu contoh slide. Jadi ketika misalnya slide-nya saya pegang, ownership-nya ada di saya, semua orang bisa ngelihat. Nah, jadi kalau di Rust itu ketika itu di borrow, benar-benar hanya ngeborrow itu berapapun yang itu nggak apa-apa. Jadi berapapun ngelihat slide saya itu nggak apa-apa. Nah, jadi you have one or more T ini borrow at value at given time. Jadi boleh satu atau banyak. Itu kita contoh analoginya itu seperti slide ya. Ketika ownership-nya saya punya slide seperti ini, berapapun partisipannya yang lihat, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, tetapi di Rust itu ketika misalnya slide-nya itu saya kasih ke orang lain, di mana orang lain itu bisa memodifikasi slide saya, maka di Rust itu hanya boleh satu orang yang memodifikasi slide tersebut. Jadi misalnya saya juga bisa memodifikasi, kemudian saya kasihkan ke salah satu orang lain yang bisa memodifikasi itu tidak bisa. Jadi hanya exactly one yang bisa memutate atau merubah sebuah variabel di Rust. Ya, analogi yang paling gampang ya tadi slide itu. Ketika salah satu slide itu misalnya seperti sekarang ya kan, slide-nya saya bisa nih, saya bisa coret-coret ini
di presenter mode itu cuma saya yang boleh, ya kan, nggak boleh orang lain lagi gitu. Jadi di RAS itu untuk yang borrow, meminjam, itu boleh satu atau banyak. Tetapi untuk yang bisa merubah, misalnya ketika merubah itu nanti anotasinya di depan tanda ini, tanda dan ini atau ampersand, kita kasih namanya mutable. Jadi namanya mutable borrow. Nah, mutable borrow, atau orang ada yang bilang unique borrow. Jadi benar-benar unik, cuman satu orang itu yang boleh minjem dan yang boleh coret-coret. Nah, itu hanya boleh satu orang itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke yang namanya lifetime. Jadi setiap variabel di RAS yang dipinjam itu pasti memiliki yang namanya lifetime. Either lifetime itu kita tulis secara eksplisit atau lifetime itu kita tulis secara implisit atau inferred by compiler ya. Konon katanya di versi awal RAS itu banyak sekali lifetime yang kita harus tulis secara eksplisit. Tetapi seiring waktu, sekarang compilernya sudah semakin pintar dan dalam banyak kasus kita nggak perlu menulis yang namanya lifetime secara eksplisit ya. Nah, contoh lifetime itu seperti apa gitu. Salah satu lifetime yang implisit yang sudah ditulis oleh compiler untuk kita ya seperti ini contohnya. Jadi misalnya add ini function ya, ini add function, ini dia punya argumen P1, dia juga punya argumen P2 gitu. Selama isinya dari sebuah function ini bisa di-infer oleh compilernya, jadi compilernya nggak usah tinggal compiler lah yang mengurusin lifetime-nya. Kita nggak perlu nambahin yang namanya anotasi tambahan gitu ya. Jadi kan ini kan ada borrow ya, borrow point, kemudian di sini borrow yang namanya struct point gitu ya. Tapi ketika misalnya isinya tuh sudah terlalu kompleks, jadi ada masa di mana si compiler ini give up dan dia nggak tahu, bukan nggak tahu ya, dia khawatir salah gitu mungkin istilahnya. Jadi dia memberikan kontrol penuh kepada kita untuk memberikan anotasi kepada sebuah lifetime ya. Jadi lifetime itu nulisnya itu jadi setelah yang namanya ampersand atau kode dan seperti ini, itu kita kasih tanda seperti ini, petik atas, kemudian kita kasih nama lifetime-nya ya. Lifetime yang umum itu namanya A, atau bisa nama apapun seperti dokumen kayak gini, boleh apapun, sama seperti kasusnya seperti generik ya. Convention-nya kan pakai U sama T, tapi mau dikasih nama apapun terserah. Nah, lifetime itu juga seperti itu. Jadi convention-nya banyak yang pakai A begitu, tapi ya mau kita kasih tulisan apapun bebas-bebas saja. Jadi kalau misalnya di ini lifetime in function call, jadi ketika misalnya kita punya lifetime ini di function call ya seperti ini gitu. Jadi contohnya itu seperti ini. Jadi kita kasih A seperti ini, kemudian ini kan jadi poin yang tadinya A ampersand poin, kita tambahin ampersand titik tanda petik atas ya, kemudian A, kemudian di sini ampersand titik atas A, kemudian yang belakang juga ampersand titik atas A ya. Nah, itu cara bacanya adalah poin itu akan hidup gitu selama A ini hidup gitu. Cara bacanya kira-kira seperti itu. Nah, karena RAS itu nggak tahu A ini apa, kita harus deklarasikan A ini di awal seperti ini. Salah satunya seperti ini. Jadi karena ini sudah P1 dan P2 itu menerima argumennya sudah sebagai reference ya, sudah sebagai reference, maka kita itu di sini juga harus menggunakannya sebagai reference seperti ini ya. Kita tambahin reference seperti ini, kita tambahin reference. Kemudian kita punya lifetime in data structure, ya kan? Nah, jadi kemudian setelah itu lifetime di function call seperti yang tadi, kita juga punya yang namanya lifetime in data structure. Nah, lifetime in data structure itu seperti ini contohnya. Nah, ini kan tadi bisa pakai A, nah, atau bisa pakai nama apapun lah. Seperti ini kan bisa ditulis doc. Nah, ini jadi ini kan tuple struct. Jadi kita bisa tambahin seperti ini. Nah, jadi kita misalnya buat string the quick brown ini dan lain sebagainya. Kemudian kita bikin struct-nya, kemudian kita isi. Karena isinya ini string slice, ya kan, string slice. Jadi kan kali ini artinya string slice ya. Jadi misalnya dari indeks keempat
sampai indeks ke 19. Kemudian ini 35 sampai 43. Karena isinya string slice, maka caranya seperti ini. Kita anotasikan dengan yang namanya lifetime ya, lifetime annotation. Nah, seperti itu posisinya di situ. Oke, ini sepertinya sudah slide terakhir kita. Ternyata tidak disangka-sangka ternyata cepat sekali ya, 30 menit. Saya kira ini bakal lama karena 29 slide. Ternyata cepat sekali. Malah lebih cepat dari perkiraan kita. Harusnya 45 menit, ini ternyata 30 menit sudah selesai. Atau harusnya ini malah 50 menit ya. Mungkin selanjutnya akan saya tambah lagi slide-nya, karena ternyata terlalu sebentar. Teman-teman mungkin ada beberapa waktu, mungkin 15 menit. Kita bisa tanya, teman-teman tanya gitu, kita pelajari bareng gitu. Dan sekarang teman-teman mungkin bisa mengunjungi exercise-nya yang sudah saya letakkan di sini, exercise ini di sini, ini di github.com/trustid/class/3 master 2023. Itu bisa teman-teman kunjungi github.com/trustid/class, bisa dilihat di situ. Kemudian kita bisa jawab bareng-bareng jawaban untuk soal-soal yang tadi ya. Jadi ada move semantik 1, teman-teman bisa silahkan dikerjain. Move semantik 2, move semantik 3, lifetime 1, lifetime 2, dan lifetime 3 ya. Sebentar saya buka Rust Playground dulu ya soalnya. Ini exercise 1, kemudian kita ini lifetime 1. Oke, kita coba copy. Nah, ini pertanyaannya missing lifetime specifier ya. Ini mungkin teman-teman bisa dilihat dulu soalnya. Kemudian seperti tadi situsnya sudah saya share linknya di situ. Kemudian nanti siapa yang bisa menjawab langsung di copy saja jawabannya di chat ya. Bisa jawab teman-teman? Ada yang sudah buka Rust Playground? Bentar saya buka chatnya dulu. Oh, belum ada yang jawab ya. Ini gimana? Expected name lifetime parameter. Oke, coba ini Mas Fajar Nofriza. Terima kasih. Coba kita coba dulu ya Mas Fajar Nofriza. Oke, kita taruh di sini ya berarti Mas Fajar ya. Kita coba run. Oke, berarti jawabannya benar ya Mas Fajar Nofriza. Berarti yang tadi itu adalah kenapa dia salah gitu. Ini tadi jawabannya seperti ini kan. Awalnya seperti ini. Nah, jadi expected nama lifetime parameter gitu ya. Jadi dia itu karena ini kita karena compilernya sudah ngasih tahu ke kita boleh ngasih nama, kita harus ngasih nama pada sebuah lifetime di Rust itu. Nah, ini kalau saran dari compilernya itu kan pakai A ya, tapi kita seperti yang dijelaskan tadi bisa menggunakan nama apapun ya. Ini seperti di sini Mas Fajar Nofriza menggunakan A ya. Ini tetapi kita gunakan apapun ini juga bisa. Ya kan? Kita gunakan nama apapun ini bisa, misalnya kita foo itu juga bisa. Misalnya seperti ini foo dan foo, kemudian di sini foo gitu ya. Jadi artinya itu as long as foo ini hidup, jadi variabel-variabel yang dipinjam ini seharusnya masih hidup gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kan string ABCD, string EKZ, ini kan longest foo, string SSTR, kemudian string 2 ya kan ya. Nah, ini ketika kita dipinjam tuh caranya seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya ya kan. Soal berikutnya berarti yang pertama jawab Mas Fajar Nofriza, terima kasih jawabannya benar ya. Kemudian kita lihat soal berikutnya. So if the compiler just validating the reference set to the annotated parameter and root type, what do we need to change? Oke, kita coba di Rust Playground, errornya apa? Jadi di sini binding string to declared here, binding string to declared here. Kemudian bird value doesn't not long enough. Nah, jadi yang string 2 ini kan dipinjem ya, string 2 ini dipinjem. Kalau string 1 kan dari sini, dari string 1 long string. Kemudian string 2 dari EKZ. Kemudian di sini borrowed value does not long enough. Nah, kenapa? Karena ternyata di sini dipinjam lagi nih. Oke.
Mungkin ada yang tahu jawabannya gimana? Ini di atas sudah dikasih screen ini ya, screen notation. Ini lifetime, screen lifetime. So lifetime ini explicit lifetime annotation. Nah, tapi di sini masih error dia nih. Jadi string 2 does not live long enough. Jadi string 2 yang ini does not live long enough ya. Oke, mungkin ada yang bisa jawab, saya tunggu di chat ya. Ada yang bisa mungkin jawab? Mungkin Mas Kiswini, Mas Bagus, Mas Fahmi, Mas Fajar Nofriza tadi sudah ya. Ada Mas Farhan, Mas Fuad, Hussein, Ikhwan, ada MFI, ada Miral, ada SB, ada Turbo. Mungkin ada yang bisa jawab mungkin. Nah, ini coba Mas Kiswini sudah menjawab ya. String is long, kemudian dipindah ke atas ya. String 2 dipindah ke atas sama Mas Kiswini. Oh, jadi ininya dihilangin ya. Kayaknya tidak perlu menghilangkan ini ya. Apa namanya? Menghilangkan scope-nya ya. Sepertinya jawabannya kurang benar ya. Mungkin ada yang lain yang ingin menjawab. Jadi scope-nya itu jangan dihilangin. Kalau scope-nya dihilangin jadinya nggak ada lifetime-nya lagi ya. Print line oke, masuk ke dalam scope. Nah, ini jawaban yang benar ya. Terima kasih Mas Warhan. Jadi ini kalau live ini scope-nya dihilangin, ini jadinya defeat the purpose of the exercise ya. Jadi ini jawabannya yang benar adalah print line-nya itu. Jadi jadi benar Mas Warhan ya, kenapa print line ini harus dimasukin ke dalam scope? Karena yang namanya result ini, seperti kita pelajari tadi, itu akan habis ya. Akan ends here. The result is ends here. Jadi heap allocated memory dari result, karena result itu string, jadi disimpan di heap. Ketika sudah sampai di scope yang ini, itu mati dia, hilang gitu. Nah, karena result tidak karena result tuh mati di sini. Jadi caranya itu adalah ya udah kita taruh dia di sini gitu ya. Kita masukin print line-nya ke sini ya. Bagus. Terima kasih Mas Farhan untuk jawabannya. Kemudian kita mesin ini mungkin bisa coba lagi. Di sini ada lifetime 3 nih kan. Lifetime also needed when struct hold references. Coba kita copy ya. Kita copy di sini. Wah, kenapa hilang? Kita copy di sini, kita copy raw file. Nah, kita jalankan. Nah, missing lifetime specifier. Oke, apa ada yang bisa jawab? Ini jadi missing lifetime specifier. Ini gampang sekali ya, karena tadi di slide tadi sudah kita kasih contoh bagaimana jika struct itu butuh juga yang namanya explicit lifetime specifier. Oke, ini harusnya mudah sekali ya. Jadi ini teman-teman cuman perlu mengubah yang di dalam struct book itu. Ini sudah dikasih contoh ya sama compilernya. Ya ini compilernya RAS ini cukup pintar sekali ya. Jadi ini teman-teman sudah dikasih contoh jawaban yang benar. Oke, mungkin ada yang bisa menjawab. Mungkin Mas Kiswini ingin mencoba lagi. Mungkin Mas Ahmad Kiswini. Ada Mas Bagus juga. Mungkin Mas Husen. Mas Ikhwan mungkin. Mas MFI. Mas Miral Ahmad. Mas Turbosil. Oke. 2 menit lagi ya, saya tunggu. Kalau nggak ada yang jawab, ini saya tinggal kopas saja mungkin ini ya. Oke, ini ada yang jawab. Mas Turbosil, oke kita coba Mas Turbosil ya, jawabannya Mas Turbosil ini ditambahin N ya. Coba kita tambahin sesuai dengan jawabannya Mas Turbosil seperti ini ya Mas ya. Dikasih seperti ini, kemudian dikasih seperti ini, kemudian dikasih seperti ini. Oke, kita coba jawabannya Mas Turbosil. Wah, Fish Flying by Jill Smith. Terima kasih banyak Mas Turbosil. Jawabannya benar ya Mas Turbosil. Terima kasih atas partisipasinya. Kemudian kita move semantik ya. Jadi kita tadi sudah belajar yang namanya lifetime.
Jadi teman-teman harapannya sudah bisa kalau misalnya ada error tentang lifetime nanti ketika nulis RAS sudah tahu. Tetapi kalau misalnya masih pemula, harapannya ya kalau misalnya teman-teman nulis sebuah apa namanya sebuah function itu tidak perlu pakai lifetime ya. Kalau memang sangat-sangat perlu pakai lifetime untuk performance, oke. Cuman kalau misalnya perlu pakai lifetime kemudian harus introduce annotated lifetime, explicit string seperti ini, ya teman-teman bisa. Tapi kalau misalnya bisa hindari, setidaknya hindari ya. Karena ketika kita sudah eh, yang namanya misal di sini ya kita tambahin lifetime yang seperti itu book itu nanti ketika kita misalnya implement anything from book seperti ini kita implement impl book gitu-gitu itu juga nanti butuh banyak lifetime annotation ya. Jadi kalau misalnya masih bisa tidak pakai lifetime annotation ya tidak perlu pakai lifetime annotation. Kecuali nanti kemudian kita sudah benchmark dan kemudian butuh borrowing ya silahkan gitu. Ini karena saya juga sampaikan seperti ini karena juga saya baca salah satu eh, artikel dari sebuah maintainer di RAS. Jadi ketika dia bikin sebuah project yang kompleks, itu ketika kita sudah mengintroduce yang namanya lifetime annotation seperti itu benar-benar akan apa namanya kemana-mana ya. Jadi kita yang lain juga harus pakai yang namanya big ball of math gitu. Jadi benar-benar kayak snowball effect gitu. Yang lain akhirnya harus pakai lifetime parameter gitu. Oke, selanjutnya kita tadi di slide juga udah belajar yang namanya move semantik, ya kan? Jadi di RAS itu ada yang namanya ownership and borrowing, dan setiap value di RAS itu yang ada assignment. Jadi misalnya let seperti ini, jadi misalnya ketika seperti ini berarti yang awalnya itu dimiliki oleh ini efek 0, maka sekarang ketika ada assignment itu adalah ownership-nya itu dipindah ke fact ini gitu ya. Nah, itu namanya move ya kan ya. Jadi kita sekarang coba mengerjakan tentang itu. Nah, kenapa harus ada move dan borrowing di RAS itu untuk menghindari yang namanya segala macam memory issue, use after free dan lain sebagainya ya yang ada di bahasa-bahasa yang lain seperti itu, yang tidak memiliki mekanisme memory management seperti RAS. Oke, kita coba ini errornya apa. Nah, ini cannot borrow as a mutable, change this to be mutable. Ini kenapa hanya mutable? Coba kita lihat seperti apa. Ini move semantik. Oke, coba move semantik. Move semantik exercise 1. Mungkin ada yang bisa menjawab, silahkan langsung dijawab di chat ya. Ini ternyata tinggal ditambah fact. Oke. Apakah sesederhana itu? Ini fill fact yang ini yang move semantik. Ini kita ngerjain move semantik 2 sekarang. Teman-teman mungkin yang belum buka move semantik 2 bisa dilihat move semantik 2. Oke, ini jalan meskipun masih ada beberapa warning. Tapi warningnya bukan masalah ya. Ini variable doesn't need to be mutable. Yang mana nih? Fact 1. Oh, ini. Jadi this variable doesn't need to be mutable ya karena memang nggak ada perubahan apapun di bawahnya. Seharusnya nggak perlu mutable ya seperti itu. Nah, kecuali di sini nih perlu mutable karena di sini ada push seperti ini. Tapi kalau misalnya yang fact satu ini, jadi ternyata karena tadi ada anotasi tes seperti itu, jadi dia selalu mengatakan bahwa yang namanya function fill fact ini nggak pernah dipakai ya, padahal dia selalu dipakai. Ternyata karena ada anotasi yang tes yang tadi. Itu pertanyaan yang bagus sekali, Mas Ikhwan. Karena memang saya jarang-jarang sekali yang menggunakan anotasi tes di main. Biasanya dalam main saya kasih sebuah scope lagi, kemudian sebuah modul yang namanya tes ya. Jadi mod tes, kemudian saya lakukan tes di situ. Sehingga tidak ada warning-warning seperti tadi itu ya. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang bagus yang tadi Mas Iwan. Ini soal yang terakhir. Coba paste dulu di sini. Oke, ini cannot borrow as mutable, consider changing this to be mutable. Ya kan ini di sini compilernya sudah ngasih tahu ke kita, ya kan? Karena di sini kan dia jadi kan di sini kan dipinjamnya bukan sebagai
ownership, bukan sebagai mutable ya. Jadi dia sudah ownership, tapi karena dia ini di sini di push, jadi di sini ada dilakukan perubahan. Kemudian di sini itu tidak sebagai mutable variable. Nah, jadi kita di sini harus mode seperti ini ya. Kita lakukan mode seperti ini. Nah, jawabannya benar. Nah, cuman di sini ada yang nggak kepake seperti ini. Saya nggak tahu juga kenapa ditambahin seperti ini di kuisnya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kenapa masih ada fill fact never used seperti tadi yang ditanyakan Mas Ikhwan, bagus sekali pertanyaannya. Tinggal kita hapus saja ini. Tapi ini nggak akan jalan nanti jadinya ya. Nah, seperti itu ya. Untuk tahu hasilnya benar apa tidak, tinggal teman-teman print line ya. Kemudian seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, itu sudah apa namanya? Sudah yang terakhir ya, sudah tugas yang terakhir. Mungkin ini sudah berjalan sekitar 56 menit. Minggu depan kita di pertemuan selanjutnya ya, kalau misalnya tidak ada pengumuman untuk gagal berarti tetap ada. Jadi minggu depan kita akan belajar struct, ada tuple struct, ada constructor, kita juga akan belajar enum, ada yang payload, ada option, ada result, itu juga dua-duanya enum. Kita juga akan belajar method lagi. Kemudian kita akan belajar yang namanya pattern matching, ya kan? Gimana caranya kita nge-destructure enum, kemudian gimana cara kita destructure struct, destructure array. Kemudian kita akan belajar complexity atau apa ya, keindahan dari match, match guard, if let, itu ada while let juga. Kemudian kita ada exercise yang harus kita kerjakan ya, gitu. Nah, untuk pertemuan hari ini dari ini ada yang mau ditanyakan mungkin? Misal dari ini ownership, ada move semantic, ada string, ada move in function call, ada copy and clone, ada set and unique borrow, ada lifetimes, ada lifetime in function, ada lifetime in data structure, exercise. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman yang hadir hari ini. Mas Ahmad Giswini mungkin, Mas Agis, bagus. Mas Fahmi, Mas Fajar, Mas Farhan, Mas Fuad, Mas Husen, Mas Ikhwan, Mas MFI, Mas Miral, Mas Muhammad Ragi, Mas Turbo Setiawan. Ini tadi ada beberapa yang join yang sudah benar-benar di exercise ya. Mungkin lain kali ini joinnya jam 3 mungkin ya. Itu karena kalau joinnya jam 3 kurang 10 itu sudah mau selesai ya. Gitu. Kita nggak mempelajari padding alignment dan lain sebagainya. Kita di sini cuma ngejelasin tentang lifetime and ownership. Jadi kenapa kita jelasin yang namanya stack and heap? Karena kalau kita nggak ngejelasin yang namanya stack and heap, itu kita akan nggak tahu bagaimana caranya lifetime and ownership itu bekerja gitu ya. Ini benar-benar nggak ada korelasinya sama ownership dan borrowing ya, untuk masalah memori yang Mas Bagus tanyakan gitu. Jadi ini benar-benar pertanyaan sudah di luar topik kita hari ini ya Mas Bagus ya. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya? Mau tanya dong Mas? Oh ya, silahkan Mas Iwan. Yang tadi tuh yang apa move variable gitu, itu kan Mm-mm. kalau dipindah gitu variable pertamanya jadi inaccessible ya, nggak bisa Iya, diakses. iya betul-betul. Nah itu case-nya kayak gimana sih? Kenapa harus kayak gitu? Dan apa, sering kita bingung kayak gitu kan jadinya takutnya kita apa ya melakukan sesuatu yang eh, pada akhirnya kita ngakses variable yang pertama gitu karena kita mau dapetin value awalnya gitu. Jadinya malah crash apa gimana apps-nya gitu. Sebuah aplikasinya. Itu aja Nah, sih. itu pertanyaan yang bagus. Jadi kalau misalnya di RAS itu setiap hal yang bisa menyebabkan panik ya, crash dan lain sebagainya tadi itu sudah benar-benar dicek yang namanya di rantai, jadi compiler ya. Jadi nggak ada yang namanya ketika runtime kemudian memory accessible gitu. Kemudian ya free, memorinya hilang, nggak bisa ngakses lagi yang seperti di bahasa-bahasa lain. Tapi kalau di RAS itu semuanya itu sudah benar-benar dicek ketika compile ya. Jadi compile time check. Jadi
makanya ketika di RAS itu nggak ada yang namanya runtime error untuk hal-hal yang berhubungan dengan memori, karena itu semuanya sudah dicek ketika namanya compile time check. Makanya compile time check itu memang sampai sekarang punya RAS itu memang lebih lama daripada bahasa-bahasa yang lain, itu karena memang di situ itu benar-benar dicek semua yang namanya ownership, borrowing, invalid state, valid state, itu benar-benar dicek semua. Jadi kalau misalnya Mas Ikhwan misalnya, wah ini gimana ketika kita misalnya kita melakukan assignment ke variabel lain yang seperti tadi, seperti ini, kita lakukan assignment ke variabel lain, ini contohnya seperti ini, ya kan? Itu ini benar-benar misalnya kita takut error gitu ya. Ini ketika nanti programnya berjalan ini nggak mungkin bisa, karena ketika misalnya itu di compile itu udah nggak mungkin bisa jalan gitu. Jadi misalnya ketika kita hello say seperti ini kan, nah itu kan bisa ya hello Alice, hello Alice. Nah karena misalnya yang namanya name di sini ownership-nya dipindah ke say hello gitu. Jadi ketika name di sini sudah sampai ke sini itu hilang ya kan, sudah habis yang namanya variabelnya. Jadi ketika kita panggil lagi kan, yang tadi kan berarti kita sudah sudah nggak bisa diakses kan. Ketika sampai sini udah nggak bisa diakses. Jadi ketika kita panggil lagi, otomatis benar-benar ketika kita compile itu udah nggak bisa jalan gitu. Jadi nggak mungkin yang namanya di RAS itu ketika programnya sudah bisa compile itu ternyata di runtime itu ada masalah gitu. Makanya salah satu prinsipal di RAS itu, nah, jadi di RAS itu if it is compiled it works gitu. Jadi di RAS itu adanya kesalahan di runtime itu adalah kesalahan bukan yang namanya syntax error ya, tapi logic error. Maksudnya data-data yang kita error, algoritma yang error itu kita yang salah gitu. Tetapi ketika misalnya ngomongin masalah yang namanya memori, kemudian ngomongin yang namanya masalah sintaks dan lain sebagainya, kemudian masalah-masalah yang namanya type seperti itu, yang biasanya terjadi di Python itu nggak mungkin gitu terjadi di RAS. Jadi di RAS itu, makanya meskipun kita di RAS, misalnya kita ingin migrasi ke sebuah SDK yang lain, atau kita API yang lain, atau misalnya dari sebuah third party ke third party yang lain, misalnya di RAS ada third party namanya time ya, ada juga yang namanya chrono gitu. Kita mau langsung pindah itu ya gampang saja, tinggal kalau saya itu tinggal saya jalankan kalau di Node itu mungkin ada apa Node Watch ya, atau kalau di RAS itu ada Cargo Watch, jadi kita tinggal jalanin aja compilernya berkali-kali hingga nggak ada error gitu. Jadi kalau sudah benar-benar di RAS itu bisa di-compile kode base sebesar apapun, kalau sudah nggak ada error ketika compile ya berarti dia aman, nggak mungkin terjadi apa-apa gitu loh. Jadi makanya salah satu motonya di RAS itu kan fairless refactoring, itu karena ketika sudah bisa di-compile ya berarti sudah nggak ada masalah gitu. Berbeda seperti misalnya kayak saya pakai Python, kemudian saya pindah dari sebuah library ke library lain, ketika saya jalanin bisa. Tetapi kemudian ketika ada beberapa branch atau use case yang itu nggak saya coba jalanin, nah itu akan error di production ketika nanti yang namanya customer nyoba branch itu kemudian error, misalnya ternyata function yang dipanggil beda nama, atau function yang dipanggil itu ternyata nerima integer saya kasih string, itu bisa sekali terjadi di Python ya. Nah, berbeda dengan di RAS itu nggak mungkin terjadi. Jadi itu akan selalu sudah error duluan gitu ketika di compile. Makanya motonya if it's compile it works. Itu. Jadi salah satu yang membuat saya semangat pindah ke RAS itu karena ya itu kita nggak mungkin tiba-tiba Sabtu Minggu bangun hanya karena ada error di production dan errornya itu tentang program ya. Kebanyakan tuh errornya, kalau error tentang logik itu kan compiler nggak tahu ya tentang logika kita bagaimana sebuah data yang benar, data flow yang benar dan sebagainya, itu memang kesalahan kita. Tapi kalau kesalahan tentang memory management, kemudian syntax error dan lain sebagainya, type error, ya itu sudah dicek di compile time gitu Mas Ikhwan. Oke, oke Mas, jelas banget Mas. Oke, thank you Mas. Iya. Eh ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Mungkin gitu saja dulu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Seperti yang saya sampaikan, minggu depan kita akan belajar yang tadi saya sampaikan tadi, pattern matching, method, enum, struct, dan kemudian kita akan mengerjakan kuis bersama. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang hadir. Selamat sore.
Selamat sore, nanti kita ketemu lagi ya minggu depan. Terima kasih semua. Sorry, thank you, thank you. Thank you.